Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas terkait dengan latihan soal yang kemarin yang sudah antum sekalian kerjakan. Perhatikan, yang nomor pertama adalah menentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 3 kurang dari atau sama dengan 0. Untuk langkah pertama, yaitu kita jadikan bentuk pertidaksamaan ini ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita anggap ini adalah sama dengan dulu, atau bentuk dari persamaan kuadrat, sehingga menjadi 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 3 sama dengan 0. Ini. Langkah berikutnya adalah kita mencari akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu dengan cara bagaimana? Nah, kalian buat skemanya seperti ini, sebagaimana yang kemarin pada pertemuan yang ketiga. Nah, kita buat sama dengan 0. Kalian buat bentuk skema seperti ini. Untuk memudahkan nanti dalam menentukan pemfaktorannya. Langkah berikutnya, perhatikan, untuk memperoleh 2x kuadrat. Untuk memperoleh 2x kuadrat didapat dari 2x dikali x. Nah, ini ya, 2x kuadrat itu didapat dari 2x kali x. Langkah berikutnya, perhatikan, inilah kuncinya untuk memperoleh hasil dari negatif 3. Nah, negatif 3 pertama negatif itu didapat dari pasti positif kali negatif. Nah, ini. Sehingga nanti bilangan perkalian supaya hasilnya negatif 3, artinya pasti salah satu adalah positif, yang satu negatif. Nah, itu kuncinya. Akan tetapi kita abaikan dulu negatifnya di situ. Nah, kita dapatkan hasilnya supaya menjadi 3, yaitu 3 kali 1 atau 1 kali 3. Ada 2 pilihan di sini. 3 kali 1 atau 1 kali 3. Ingat, ini ya, nanti yang satu positif, yang satu negatif. Bisa jadi yang negatif adalah 3, yang positif adalah 1, atau bisa jadi yang negatif adalah 1, yang positif adalah 3. Begitu juga untuk 1 kali 3. Berikutnya, kita cobakan di sini antara 3 kali 1 dan 1 kali 3. Kita coba dulu 3 dengan 1. 3-nya yang di depan, 1-nya yang di belakang. Kemudian dengan skema ini kita kalikan 3 kali x berarti menjadi 3x, 2x kali 1 maka menjadi 2x. Berikutnya
adalah kita jumlahkan. Apakah betul hasilnya 5x di sini? Tapi ingat tadi, supaya hasilnya negatif 3, berarti salah satu harus positif, yang satu negatif. Nah, di sini salah satu harus negatif, yang satunya positif. Misalkan 3x-nya adalah positif, sedangkan 2x-nya negatif. Ini ya. Apakah betul hasilnya 3x dikurangi 3x ditambah negatif 2x? Hasilnya adalah berapa? 1x. Nah, salah. Kalau kita coba di sini misalkan yang negatif adalah 3. Yang negatif adalah 3-nya sekarang. Negatif 3x ditambah 2x. Hasilnya adalah negatif 1x. Juga salah. Maka berarti kita harus menguji cobakan yang kedua, yaitu 1 kali 3. Nah, kita hapus dulu sini. Nah, kita cobakan di sini 3. Maafkan, di situ 1, kemudian di sini 3. Dengan skema yang sama, kita kalikan. 1 kali x adalah 1x, 2x kali 3 adalah 6x. Nah, sekarang dijumlah supaya hasilnya adalah 5x. Nah, harus yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Maka supaya hasilnya adalah positif 5, berarti yang negatif harus negatifnya adalah 1 di sini. Nah, di sini satunya harus negatif, sehingga negatif 1 ditambah 6x hasilnya adalah positif 5x. Maka berarti di sini negatif 1, di sini positif 3. Nah, ini adalah pemfaktoran dari 2x kuadrat plus 5x kurangi 3, yaitu 2x kurangi 1 kali x plus 3. Langkah berikutnya adalah kita cari akarnya, nilai dari x-nya di sini. Berarti 2x kurangi 1 sama dengan 0. Tinggal kita pindah ruaskan di sini, negatif 1. Maka menjadi 2x sama dengan 1. Sehingga nilai x itu sama dengan 1/2. Kemudian yang satunya yaitu x plus 3 sama dengan 0. Maka nilai x-nya berarti sama dengan negatif 3. Nah, tinggal dipindah ruaskan, positif 3, pindah ruas menjadi negatif 3. Kemudian kita buat di sini untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita buat garis bilangan.
Di sini yang paling kecil berarti negatif 3. Kemudian di sini 1/2. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, nah, perhatikan ada beberapa cara. Nah, cara yang kemarin kita sampaikan adalah dengan cara diuji cobakan. Nilai X-nya boleh yang kurang dari negatif 3, boleh yang antara negatif 3 dengan setengah, atau lebih dari setengah. Kalau kita perhatikan di sini, yang paling mudah adalah antara negatif 3 dengan setengah, yaitu berapa? 0. Nah, kita uji cobakan untuk X sama dengan 0. Kita uji cobakan di sini pada pertidaksamaannya, yaitu 2 kali 0 kuadrat ditambah 5 kali 0 kemudian dikurangi 3. Apakah betul nanti hasilnya itu kurang dari 0? 0 kuadrat berarti sama dengan 0. 0 kali 2, 0. 5 kali 0, 0. Sehingga hasilnya adalah negatif 3. Apakah betul negatif 3 itu kurang dari 0? Benar. Bahwa negatif 3 itu kurang dari 0. Sehingga kalau benar berarti daerah di antara negatif 3 sampai setengah itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sehingga nilai X-nya, nah nilai X-nya itu di sini. Tengah-tengah antara negatif 3, berarti lebih dari negatif 3, atau sama dengan 3, negatif 3, kurang dari atau sama dengan setengah. Nih, karena ini tadi benar pernyataannya bahwa negatif 3 hasilnya negatif 3 itu kurang dari atau sama dengan 0. Misalkan salah, berarti mana yang merupakan himpunan penyelesaian? Nah, tinggal kebalikannya. Berarti kalau salah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang kurang dari negatif 3 dan lebih dari setengah. Karena hanya ada 2 pilihan di situ nanti untuk himpunan penyelesaian. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan X lebih dari atau sama dengan negatif 3, X kurang dari atau sama dengan setengah. Nah, demikian penjelasan dari latihan soal yang pertama kemarin. Silakan jika ada yang masih ditanyakan, bisa ditanyakan ke kami melalui WA. Soal yang berikutnya pada pertemuan yang keempat menentukan yaitu nilai X himpunan penyelesaian dari harga mutlak 2X kurang 4 dibagi X plus 1 kurang dari atau kurang dari 3, yaitu 2X kurangi 4 dibagi X plus 1 kurang dari 3. Ingat bahwa sifat harga mutlak kemarin, harga mutlak A dibagi harga mutlak
Harga mutlak dari A per B itu nilainya sama dengan harga mutlak A dibagi harga mutlak B. Nah, ini ya. Sehingga ini sama dengan harga mutlak dari 2X kurangi 4 dibagi harga mutlak dari X plus 1 kurang dari 3. Langkah berikutnya adalah kita kalikan silang. Sini. Sehingga menjadi harga mutlak dari 2X kurangi 4 kurang dari 3 kali harga mutlak dari X plus 1. Langkah selanjutnya adalah masing-masing, yaitu ruas, masing-masing ruas kita kuadratkan. Saya tulis di sini per langkahnya supaya jelas. Kita kuadratkan. Ruas kanan juga kita kuadratkan. Ini hanya salah satu cara dari beberapa cara penyelesaiannya. Silahkan jika dari antum menggunakan cara yang lain selain ini, boleh. Ya, mungkin nanti jika kalian mempelajari di buku, memperoleh cara yang lain selain ini, nah dipersilahkan. Karena memang ada beberapa cara untuk menyelesaikan dari bentuk pertidaksamaan harga mutlak seperti ini. Berikutnya kita kuadratkan. Ini sama saja dengan 2X kurangi 4 kuadrat kurang dari 3 kuadrat adalah 9 kali X plus 1 kita kuadratkan. Sini. Sehingga 2X kurangi 4 kita kuadratkan. Kita tulis dulu di sini ya. 2X kurangi 4 kuadrat kurang dari 9 kali X plus 1 kuadrat. Perhatikan cara mengkuadratkannya. 2X kuadrat. Nah, 2X dikuadratkan. Berarti sama saja dengan 2X kali 2X. 2 kali 2 adalah 4. X kali X, X kuadrat. Sekali lagi, 2X dikuadratkan. Langkah berikutnya adalah dikalikan semuanya di sini. 2 kali 2X kali negatif 4. 2 kali 2X kali negatif 4. 2 kali 2X adalah 4X kali negatif 4. Berarti negatif 16X. Langkah berikutnya adalah negatif 4 dikuadratkan. Negatif 4 dikuadratkan. Hasilnya adalah plus 16. Ini ya. Ingat langkah-langkahnya tadi, perhatikan. Kalau saya tulis, jika A plus B itu dikuadratkan, itu nilainya sama dengan A kuadrat. Nah, tadi 2X dikuadratkan, ditambah 2 kali A kali B. Ditambah B dikuadratkan.
Nah, ini untuk menguraikan dari A plus B kuadrat adalah A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah B kuadrat. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke sini. Kurang dari 9 kali. Nah, kita tetap beri tanda kurung karena nanti harus dikalikan dengan 9. X plus 1 kuadrat dengan cara yang sama seperti ini tadi. Berarti X dikuadratkan adalah X kuadrat dikalikan semuanya 2 kali X kali positif 1. Berarti 2 kali X adalah 2X, 2 kali positif 1 adalah 2X. Berikutnya yang terakhir, positif 1 dikuadratkan. Positif 1 dikuadratkan. Berarti plus 1. Sama aja dengan 1 kali 1 adalah 1. Selanjutnya ini dikalikan dengan 9. Nah, sehingga sini tetap 4X kuadrat dikurangi 16X plus 16. Kurang dari dikalikan berarti 9X kuadrat ditambah 18X kemudian ditambah 9 kali 1 adalah 9. Berikutnya adalah kita pindah ruaskan. Nah, perhatikan untuk pemindahan ruas boleh yang ruas kanan dipindah ke ruas kiri atau yang ruas kiri dipindah ke ruas kanan. Nah, untuk memudahkan nanti ke dalam pemfaktoran, menentukan pemfaktorannya, maka kita pindahkan yang ruas kiri ke ruas kanan supaya yaitu X koefisien dari X kuadratnya itu tetap positif. Karena akan lebih mudah yaitu menentukan faktor dari pertidaksamaan kuadrat dengan koefisien X kuadratnya bernilai positif. Maka di sini nanti kita pindah ruaskan ke ruas kiri semua, ke ruas kanan kan. Dari ruas kiri ke ruas kanan sehingga yang ruas kiri nilainya adalah 0 kurang dari, nah ini nanti tandanya tetap berarti 9X kuadrat dikurangi 4X kuadrat plus 18X. Nah, ini menjadi plus 16X ditambah 9 dikurangi, nah, plus 16 menjadi negatif 16. Kemudian kita sederhanakan 9X kuadrat dikurangi 4X adalah 5X kuadrat. 18X ditambah 16 berarti 34X plus 9 dikurangi 16 adalah negatif 7. Nah, ini ya, supaya bentuknya lebih bagus, berarti 5X kuadrat ditambah 34X kurangi 7. Nah, perhatikan di sini lebih dari 0, lebih dari 0. Nah, kita pindahkan ini ya ke sebelah kanannya. 5X kuadrat ditambah 34X kurangi 7 lebih dari 0. Ini.
Langkah berikutnya sama seperti penjelasan pada nomor 1 tadi, karena ini sudah bentuk dari pertidaksamaan kuadrat. Berarti dibuat skemanya seperti ini. Kita buat sama dengan 0 dulu. 5x kuadrat berarti berapa? Supaya dapatkan 5x kuadrat, 5x kali x. Nah ini ya. Kemudian supaya dapat 7 dari mana? 7 kali 1 atau 1 kali 7. Nah 7 kali 1 atau 1 kali 7. Kita coba di sini 1, di sini 7. Dengan skema tadi, 1 kali x adalah 1x, 5x kali 7 adalah 35. Nah, 1x ditambah 35, supaya hasilnya 34x. Maka, mana yang positif dan mana yang negatif? Di situ jelas, supaya hasilnya menjadi positif, berarti yang negatif harus 1. Di sini positif, sehingga negatif 1x ditambah 5x kali 7, 35. Negatif 1x tambah 35 adalah 34x. Sehingga di sini nilai x-nya dapat sama dengan 0 di sini. Maka nilai x-nya adalah sama dengan 1 kita pindahkan menjadi positif 1. 5x kita pindahkan 5-nya. Nah, ini dalam bentuk perkalian. Maka di sini menjadi pembagian. Kemudian x plus 7 dapat sama dengan 0. Berarti nilai x-nya itu sama dengan negatif 7. Nah, ini. Berikutnya adalah dibuat garis bilangan. Di sini adalah negatif 7. Di sini adalah 1/5. Nah, dengan cara sama yang tadi, kita ambil salah satu nilai x, boleh kurang dari negatif 7, boleh antara negatif 7 dengan 1/5, boleh lebih dari 1/5. Nah, yang paling mudah mana? Antara negatif 7 dengan 1/5. Yaitu x sama dengan 0. Kita substitusikan di sini. Nah, sama seperti tadi. Kita substitusikan 0. 5 kali 0, 0. 34 kali 0, 0. Sehingga tersisa negatif 7 lebih dari 0. Nah, negatif 7 lebih dari 0. Benar atau salah? Salah. Jelas ya. Negatif 7 lebih dari 0. Kan salah. Kalau salah, berarti bukan yang tengah yang diarsir, tetapi himpunan penyelesaiannya adalah kurang dari negatif 7 lebih dari 1/5. Nah, ini jelas ya, karena ketika kita substitusikan x sama dengan 0, ternyata hasilnya salah. Maka himpunan penyelesaiannya yang betul adalah x yang kurang dari negatif 7 atau x, saya taruh di bawah ya karena tidak cukup, lebih dari 1/5. Nah, ini. Ini untuk himpunan penyelesaiannya. Ada yang ditanyakan, silahkan bisa nanti di Jabri melalui WA ke kami. Mungkin itu pembahasan untuk latihan soal dari kami. Ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Dari kami cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.